Yang sudah bawa catatan berarti sudah siap belajar. Fadl. Dibagi ke temannya yang sudah. Oh ya, taruh sini. Boleh, ambil. Jazakallahu khairan. Bawa catatan. Yang sudah bawa catatan ke sini. Jazakallahu khairan. Yang sudah bawa catatan boleh ambil. Ayo. Yang bawa catatan ambil. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Yang sudah bawa catatan. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Sini yang sudah bawa catatan. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Afwan, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Afwan. 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 Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Ambil. Nah, ini gimana bukanya? Sudah bawa catatan? Afwan. Afwan. Jazakallahu khairan. Afwan. 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 Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Afwan, Ustaz ambilin ya. Afwan. Afwan. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Afwan. Jazakumullah khairan. Afwan. 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 Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Afwan. 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 Jazakallahu khairan. Afwan. Jazakallahu khairan. Afwan.
Afwan. Jazakallahu khairan. Kok udah habis-habis? Nggak ada yang 2 kali dan? Jazakallahu khairan. Habis? Alhamdulillah. Ke sini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa mayaktafa. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, para santri, mungkin ada juga santriwati di Ma'had Zadul Ma'ad Palembang. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan sore hari ini kita bertemu di Masjid Zadul Ma'ad. Sore ini Ustadz Mufli, sudah kenal sama Ustadz? Namanya Ustadz Mufli Safitra, tinggal di Balikpapan. Ustadz diculik ke sini untuk memberikan motivasi. Jadi di sore hari ini bukan kajian ilmiah. Kalau kajian ilmiah, insya Allah teman-teman sering dapat dan banyak dapat dari para asatidzah di Ma'had. Adapun Ustadz Mufli di sore hari ini mau ngajak teman-teman untuk merencanakan masa depan. Tentu masa depan ada di tangan Allah dan kita hanya bisa berusaha untuk menggapai masa depan yang baik, yang tentunya nanti semoga itu semua bisa menjadi wasilah untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ustadz Mufli tidak punya banyak waktu. Sekarang jam 4.25. Karena Ustadz Mufli dari pagi belum mandi. Ini kelihatannya belum mandi. Kemudian nanti malam masih ada kajian lagi. Jadi Ustadz Mufli berharap teman-teman bisa konsentrasi. Sekarang teman-teman mencatat di bukunya masing-masing 3 kalimat. Aku menurutku sekarang ini. Aku menurutku sekarang ini. Bagaimana teman-teman memandang diri teman-teman sendiri? Misalnya, aku santri yang alhamdulillah berprestasi. Itu satu. Yang kedua misalnya, aku santri yang sedang mencari jati diri misalnya. Aku santri yang lagi puber, baru baligh misalnya. Sudah? Silakan, 1, 2, 3. Hanya ada waktu 3 menit dari sekarang. Tidak perlu mencontek karena tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Teman-teman nulis buat dirinya sendiri. Jadi tidak ada manfaatnya melihat ke teman. Karena ini tulisannya aku menurutku.
Sisa 2 menit. Oh, santriwatinya di mana, Ustaz? Iya. Santriwatinya membawa catatan enggak ya? Ya. Semoga santriwati juga sama, menulis yang sama. 3 kalimat, aku menurutku. Nah, seperti apa? Nggak usah nyontek. 1 menit. Angkat tangan yang belum. Masih banyak? Oke, lanjut. Masih bisa? Sedikit lagi. Santriwati juga menulis ya. Kalau ngasih hadiah buat santriwati kayak apa, Ustaz? Oh, dititip nanti. Sudah? Sekarang, dalam waktu 2 menit saja, teman-teman tulis lagi 3 kalimat. Aku menurut temanku. Aku menurut teman-temanku. Misalnya dianggap yang paling pintar. Ada yang aku ini yang dianggap paling nakal. Yang paling troublemaker misalnya. Aku yang baik hati, tidak pelit, suka berbagi. 2 menit. Ustaz, ini boleh Anda putar-putar, Ustaz? Kencang soalnya. Sudah? Sudah ya? Oke. Satu menit masih bisa. Sampai 16.30 di laptop Ustaz. Oke, selesai? Teman-teman, perhatikan ke depan. Itu tadi namanya refleksi diri. Aku menurutku, aku menurut teman-temanku, itu namanya berkaca tentang diri sendiri. Yang ada sekarang ini. Sekarang teman-teman, Ustadz mau ajak untuk membayangkan teman-teman 10 tahun lagi itu kayak apa. Misalnya ya, jadi mudur pondok, jadi ustadz, jadi pengusaha, jadi mahasiswa, jadi. Ini usianya rata-rata mungkin 15 tahun. Berarti 10 tahun lagi sudah nikah. Nah, punya istri. Anaknya sudah ada 3. Misalnya ya. Ustadz Muflik kasih waktu 1 menit dari sekarang. Tulis aku 10 tahun lagi. Mau apa? Mau jadi apa? Kuliah di mana? S1, S2, jadi ustadz, jadi imam, jadi mudir, jadi suami, sudah berumah tangga.
Sudah? Ini nggak lama, hanya semenit. Coba Ustadz mau tanya, yang cita-citanya jadi Ustadz, angkat tangan. Masya Allah. Yang pengusaha, kok lebih banyak? Tapi tidak apa-apa, bukan salah juga. Yang mau ke Madinah, loh, tapi nulis gak? Ditulis gak? Kalau yang, mau tapi belum ditulis, berarti tulis dulu. Tulis. Madinah. Yang cek S2, S3 di Mekah atau Madinah. Sudah ditulis? Kalau belum, tulis sekarang. Oh, ada yang dihapus. Kalau dihapus berarti tadi tadi mungkin Stay Ali, STDI. Sekarang mau Madinah begitu? Hah? Oh tadi tidak nulis, sekarang nulis. Ahsanta. Itu namanya harapan diri. Kalau yang aku sekarang, menurutku dan teman-temanku, itu namanya refleksi diri. Kalau yang aku inginkan 10 tahun lagi, itu namanya harapan diri. Bagaimana refleksi diri mencapai keharapan itu nanti ada banyak faktor yang namanya harga diri. Sekarang teman-teman mencatat harga diriku. Harga diriku. Sebelumnya Ustadz Mufli mau tanya dulu, teman-teman menjawab ya sama-sama. Aku menurutku dan menurut teman-temanku itu tadi namanya apa? Refleksi diri. Sedangkan aku 10 tahun lagi harapan diri. Antara refleksi yang sekarang dengan wajah kalian yang ini, yang 10 tahun lagi yang wajah kalian udah penuh jenggot-jenggotnya, yang badannya sudah tinggi-tinggi, bahkan mungkin ada yang sudah gandeng istri, itu namanya harapan diri. Dari refleksi ke harapan butuh yang namanya harga diri. Apa namanya? Apa saja harga diri kita? Satu. Tulis. Satu. Ilmu. Untuk bisa mencapai harapan diri dibutuhkan ilmu. Makanya kalian belajar di sini. Siapa yang tahu dapat hadiah? Ini satu kantong. Isinya apa? Wallahu a'lam. Siapa yang tahu apa dalil dari Al-Quran bahwa harga diri kita itu diantaranya ilmu? Ya, santri harus santri. Ahsanta, taqaddam. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum, terus walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat kalian di antara orang yang beriman dan memiliki ilmu beberapa derajat. Diangkat dari refleksi yang sekarang jadi harapan asalkan ada diri. Harga diri berupa ilmu. Asal apa isinya? Oh ya. Kalau teman-teman ingin mencapai harapan, maka sekarang ini banyak-banyak memupuk ilmu. Dan yang namanya memupuk ilmu memang butuh perjuangan pahit. Kata para ulama, man lam yadhuq dhullat ta'allum baqiya umruhu fi himayatil jahalah. Siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka hidup dan umurnya nanti akan berakhir hanya di dalam
keburukan dan gelapnya yang namanya kebodohan. Hinanya kebodohan. Maka teman-teman ketika di sini belajar, pasti ada masa-masa kelam seperti kangen orang tua. Ya atau tidak? Ada yang misalnya sedang dibully. Dibully kakak kelas yang lebih besar badannya. Orang tuanya baru datang bawakan mie. Besok mie 10 kok tinggal 1. Rupanya ada yang ngambil misalnya. Itu semua adalah bagian dari perjalanan kalian meniti jalan pahitnya ilmu supaya di masa depan kalian tidak menghadapi hinanya kebodohan. Bersabar. Qadarullah, miku habis ya. Kadang kan teman-teman kalau pakai sabun, misalnya sabunnya sebotol, besok-besok tinggal segini. Temannya bilang, minta dong. Sudah tinggal habis, tinggal segini. Ih pelit amat. Bukan pelit. Ini aja tinggal segini. Iya bagi. Jadi sudah sedikit, sudah ada habis. Tinggal segini, masih diminta juga sama temannya misalnya. Itu bagian dari pahitnya menuntut ilmu. Harga diri yang kedua. Harga diri yang kedua adalah akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Siapa yang tahu hadisnya? Ustaz Mufli tiba-tiba terlupa juga hadisnya. Siapa yang tahu hadisnya? Bahwa harga diri kalian itu akan semakin naik kalau akhlaknya semakin baik. Dapat hadiah. Hadis. Apa? Ahsan tak? Tidak apa-apa. Yang paling banyak memasukkan orang masuk ke dalam surga di antaranya adalah akhlak yang mulia. Ahsan tak? Hadis Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling baik, yang paling sempurna imannya, di antaranya adalah yang paling baik akhlaknya. Kesempurnaan itu akan tercakup utuh, menunjukkan bahwa semakin bagus akhlaknya, semakin membuat keimanannya utuh. Kurang, maka dia seperti ibarat apelnya agak cuil dikit, peot. Tapi semakin baik akhlaknya, semakin sempurna. Yang ketiga, harga dirinya adalah akidah yang lurus. Akidah yang lurus. Yang terpenting keyakinan kita kepada Allah dan keyakinan kepada agama ini lurus. Meskipun ada orang pintar di luar sana, tapi kalau dia akidahnya melenceng, maka dia tidak punya harga diri di sisi Allah. Meskipun pintar. Di masa dahulu ada orang namanya muridnya Hasan Al-Basri. Namanya, ada yang tahu? Muridnya Hasan Al-Basri yang kemudian menjadi orang-orang yang mengawali paham-paham Mu'tazilah. Ada yang tahu? Siapa ya Ustaz? Ya, Ahsan tuh Ustaz. Ustaz dapat kantong itu. Wasil bin Atta. Ya. Orang ini pintar. Sehingga para ulama mengatakan utu az-zaka walam yu'tau az-zaka. Utu az-zaka, dikasih kepintaran, wa ma'utu az-zaka, tapi tidak diberikan kebersihan hati. Pintar tapi sesat. Maka ini harga dirinya turun. Berikutnya, ibadah yang konsisten. Bila nanti teman-teman ingin mencapai harapan diri tadi, ingin masuk ke Madinah, kuliah, tapi kok malas ibadah, biasanya sampai di sana, mungkin sampai di sana hanya 1-2 semester, setelah itu pulang, tidak berhasil.
Yang Allah bantu hanya yang betul-betul konsisten beribadah. Adapun yang sampai di sana malah main-main, maka akan sulit untuk mencapai harapan diri. Satu lagi, sudah berapa tadi? Satu lagi yang kelima, karakter-karakter positif. Karakter-karakter positif. Oke. Teman-teman, Ustadz mau memberi teman-teman tugas. Perhatikan, hadap ke depan. Lihat Ustadz. Ini bukunya teman-teman. Buku. Gini ya. Ini. Bikin tabel belah dua. Set. Set. Tulis di sini. Lihat dulu. Jangan dipraktikkan dulu. Bikin tabel dua. Di sini. Alhamdulillah sudah. Yang sebelah sini. Qadarullah belum. Di sini alhamdulillah sudah. Di sini qadarullah belum. Bisa? Coba dibikin. Bikin tabel garis tengah bukunya. Terus kasih judul alhamdulillah sudah. Qadarullah belum. Ya, ahsanta. Ahsanta. Aywa. Ini, seperti ini. Sudah? Ahsantum. Ada yang belum? Ada yang belum tahu? Sudah tahu ya? Ustadz Mufli akan sebutkan sekian banyak karakter positif. Kalau kalian menilai diri saya ini sudah, maka tulis di alhamdulillah sudah. Tapi kalau ternyata belum, tulis qadarullah belum. Di qadarullah belum. Paham? Kita contoh ya. Contoh, Ustadz Mufli akan sebutkan karakter positif yang pertama, mudah akrab. Itu positif. Kalau sudah, berarti tulis alhamdulillah di kolom alhamdulillah sudah tulis mudah akrab. Tapi kalau belum, maka tulis di qadarullah belum. Paham maksudnya Ustaz? Ahsantum. Betul. Di akhwat juga ya. Ahsanta. Aywa. Insyaallah teman-teman paham. Lanjut. Rajin. Nggak usah lihat teman karena ini kan sedang mengoreksi diri sendiri. Rajin. Lanjut. Konsentrasi cepat-cepat ya. Berkemauan keras. Lanjut. Disiplin. Ustaz, apanya Ustaz? Ustaz kemana Ustaz? Disiplin. Disiplin itu kayak apa Ustaz? Disiplin itu diantaranya jam belajar jam 4 sudah hadir. Yang tidak disiplin itu jam 4 belajar, masih di kamar mandi. Masih mandi. Teman-temannya sudah di masjid, dia masih nyuci. Ini kurang disiplin. Lanjut, kreatif. Biasanya orang kreatif terlihat dari tulisan. Tulisannya menarik. Itu kelihatan.
Yang tulisannya lurus-lurus tidak bisa dibaca, itu calon dokter insya Allah. Lanjut. Amanah. Amanah. Amanah berarti kalau diberikan amanah, diberikan kepercayaan, dia mudah dipercaya. Tidak perlu melihat teman karena ini tentang diri kita sendiri. Lanjut. Optimis. Optimis. Optimis itu kalau punya harapan itu yakin insya Allah Allah bantu. Itu optimis. Kalau yang pesimis itu kalau disuruh nggak bisa. Coba nggak bisa. Nggak bisa. Belum dicoba sudah nggak bisa. Itu namanya pesimis. Kalau yang optimis tuh coba deh. Nah itu optimis. Lanjut. Ramah. Ramah. Sama teman itu ramah. Suka menegur. Sama Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Gitu. Kalau lewat ketemu Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, itu ramah. Lanjut. Efisien. Efisien. Kayak apa Ustadz contohnya? Contoh. Ada roti, 2 merek. Merek A, merek B. Harganya 2.000, 2.000. Ini rasa coklat, rasa coklat. Tapi yang ini diskon 200, yang ini tidak diskon. Orang efisien biasanya ambil yang mana? Diskon. Karena untuk dapatkan roti yang kualitasnya sama, rasanya sama, dapat yang lebih murah. Itu namanya efisien. Nanti efeknya teman-teman kalau sudah berkeluarga lebih mudah mengatur keuangan, tidak boros. Lanjut. Kuat. Kuat. Kuat apa Ustaz? Di antaranya kuat fisik. Tidak mudah sakit. Ini siapa namanya? Namanya antum siapa? Hafiz. Antum siapa namanya? Adam. Adam tinggi berapa? 170. Hafiz tingginya berapa? 134. Jelas lebih besar siapa? Adam. Tapi apakah badan Adam pasti lebih kuat dari Hafiz? Ya kalau jotos mungkin menang Adam. Tapi Hafiz nih 1 minggu flu. Besoknya sakit kepala, besoknya demam. Kalau Adam nih setahun belum tentu sakit. Paham? Nah, itu kuat fisik. Yang belajarnya bagus biasanya yang jarang sakit-sakitan. Ada pun yang sering sakit, orang lagi belajar di sekolah, lagi hafalan di kelas, dia gitu. Ustaz telepon mama, telepon. Mak sakit, mak. Jemput pulang, keluar aja dari pondok sekalian. Minta keluar dari pondok. Itu namanya tidak kuat. Lanjut. Pandai. Pandai. Lanjut. Rapi. Rapi. Kelihatan dari isi lemari. Kalau di sini santri punya lemari kan? Lemarinya berapa tingkat? 2. Kalau Ustadz Mufli dulu lemarinya 4 tingkat. Ustadz Mufli atas buku, bawah ember. Karena kalau habis mencuci terus embernya basah ditukar, nanti yang di atas merembes air ke bawah. Kasihan bukunya. Buku di atas karena harus kering. Di bawah sini baju, karena baju juga kering. Di sini makanan, teh, kopi, susu.
Takutnya pas naruh gelas masih ada airnya tumpah. Kalau di bawahnya baju, basah bajunya. Kalau di bawahnya buku, rusak bukunya. Di bawahnya ember sama baju kotor. Orang rapi kelihatan dari lemari. Yang buku campur baju, sabun campur susu. Nah, itu tidak rapi namanya. Tidak bisa membedakan mana harus kering, mana basah. Nah, antum seperti apa? Sudah rapi belum? Lanjut. Suka memaafkan. Suka memaafkan. Yang tidak suka itu yang berarti suka mendendam. Lanjut. Toleran. Toleran. Kayak gini misalnya. Dia duduk. Punya minum. Temannya main. Maaf ya. Maaf. Dia bilang gini. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu toleran. Kami pusing, suka betul. Temannya toh nggak sengaja, tapi kita antum kayak apa? Biasanya yang sukses-sukses itu orangnya toleran. Biasanya yang sukses-sukses itu toleran karena temannya senang sama dia. Anda punya sedikit-sedikit pemarahan itu tidak suka. Orang tidak suka. Lanjut. Antusias. Antusias. Apa itu saat antusias? Antusias itu bersemangat ingin tahu sesuatu. Teman-teman nanti insya Allah akan kedatangan Ustadz Firanda pada jam sekian. Aku nanti jam sekian, aku mau masuk. Duduk di depan. Sebelum asar sudah bawa buku, sudah bawa pena. Itu namanya antusias. Adapun yang tidak antusias, ya sudah. Bawa buku? Enggak bawa. Silakan ambil bukunya. Lesnya. Nah, itu namanya tidak antusias. Tulis antusias. Di mana? Sudah? Lanjut, bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Contoh yang tadi, yang menjatuhkan minumnya temannya. Kalau yang tidak bertanggung jawab itu, kan antum yang jatuhkan. Kok nggak diangkat kan minumnya orang? Bertanggung jawab itu berani berbuat, harus melakukan apa, dia tahu gitu. Lanjut. Energik. Energik. Energik berarti ya berenergi gitu. Bukan yang lesu. Lesu, ayo main, malas. Ayo ini, enggak malas. Itu yang tidak energik. Lanjut. Tidak malu berbicara di depan umum. Tidak malu berbicara di depan umum. Biasanya kalau di pelajaran muhadharah ditunjuk senang. Alhamdulillah, senang. Lanjut. Suka menolong. Suka menolong. Lanjut. Tulus. Ada yang namanya tulus? Ada yang namanya tulus? Tulus itu bahasa kita ikhlas. Kalau menolong tidak mengharapkan imbalan. Itu namanya sama temannya kalau nolong tidak mengharapkan imbalan. Kalau begini, kamu mau mie enggak? Mau nih mie.
Tapi nanti kalau kamu pas datang mamamu, aku minta juga yang mimu ya. Loh, kok minta imbalan? Kirain ngasihnya tulus. Lanjut. Bijaksana. Bijaksana. Lanjut. Tegar. Tegar. Tegar itu dapat musibah, dia cenderung orangnya kuat. Misalnya ya, Budi, bila ada yang namanya mirip, maka kebetulan saja. Budi, dapat telepon Budi. Oh ini kakak sepupuku. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Mama meninggal kak. Kenapa kak? Gitu. Dia mungkin nangis. Tapi kalau yang tidak tegar itu, apa? Langsung jatuh. Tegar ini, oh ya kak, nanti aku izin kak sama Ustadz. Ya kak, Ustadz, mama saya meninggal Ustadz. Gitu. Saya mau izin pulang, nanti dijemput. Kalau yang tidak tegar, ya biasanya yang cepat keluar dari pondok. Lanjut. Gembira. Menjalani hari-hari itu gembira. Lanjut. Lemah lembut. Sama kucing lemah lembut. Sama binatang. Lanjut. Bersih. Contoh bersih terlihat dari bajunya. Ada yang bajunya baju putih, dakinya ini sudah 5 hari dipakai, tidak dicuci-cuci. Sininya kelihatan, dakinya, Allah astagfirullah gitu. Kamu tidak nyuci kah? Malas nyuci, itu tidak bersih. Ya. Lanjut. Baik hati. Lanjut. Rendah hati. Ini salah satu modal yang sangat besar, namanya tawadhu'. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan hati, justru Allah angkat nanti. Refleksi diri bisa naik ke harapan dengan merendahkan diri, nanti Allah yang angkat. Namanya rendah hati, tawadhu'. Misalnya dia pintar di kelas, bisa menjawab, selalu paling bisa menjawab, tapi tidak ingin dibilang yang paling pintar. Ya. Hafiz bisa menjawab, Masya Allah Hafiz, ahsanta Hafiz. Hafiz lagi, oh Hafiz Masya Allah. Siapa yang bisa jawab? Hafiz lagi. Ya, tapi kalau temannya bilang, Masya Allah ya kamu Hafiz, dia biasa aja. Kalau yang tinggi hati, iyalah, oh saya pintar. Atau apa rahasiamu Hafiz? Tidak ada rahasia, itu semua dari Allah. Kalau yang tinggi hati, apa rahasiamu? Minum susu, belajar. Ya memang kita dari keluarga itu pintar semua, gitu. Lanjut. Qanaah. Apa itu qanaah Ustaz? Qanaah tidak suka menuntut yang lebih dari yang dipunya. Orang tuanya hanya punya kemampuan kirimkan 1 bulan, anggaplah ya 300.000. Untuk 1 bulan, jadi jajan sehari 10.000. Ya sudah. Nggak ngomongin, wah masa cuma 300.000, temanku mah 3 juta.
Nggak bisa aku hidup kayak gini, nggak bisa. Mamanya bilang, terus kamu maunya mama mati kayak apa? Kamu nggak bisa hidup dengan 300.000 sebulan, terus kamu mau mama mati apa kayak apa begitu? Mama saja sudah cari uang setengah mati. Jangan bergaul melihat teman, lihatlah kemampuan orang tua, itu namanya qanaah. Memang susah kalau teman-teman apa-apa lihat teman. Lihat bajunya, ih bagus ya bajumu mereknya, merek mahal ini. Ih bagus ya sepatumu ya, ih bagus ya anumu ya, ih bagus ya. Lihat teman terus kita kadang-kadang jadi iri. Kalau jadi iri lama-lama ndak qanaah, selalu pengen yang lebih. Lanjut, berani. Berani itu bukan nekat teman-teman. Berani itu ya berani, nekat itu beda lagi. Qadarullah ada ular besar masuk di pondok. Hafiz bilang, temannya bilang, Adam bilang, Hafiz, ayo Hafiz, kamu pasti berani. Tangkap ularnya. Anaconda gede gitu. Ayo Hafiz. Ayo Hafiz, berani Hafiz. Dia gini. Ada yang bilang, kamu Dan, kamu pasti berani. Oke, aku berani. Tok, tok. Kalau kita tahu, oh ini membahayakan, itu namanya bukan berani, tapi apa? Nekat. Dan nekat itu tidak bagus. Temannya bilang, ayo lompat, lompat dari lantai. Ayo berani, lompat, lompat, lompat. Kesini bisa mati. Itu namanya tidak ngukur diri. Nah, anak-anak zaman sekarang suka bermain-main yang sifatnya bukan berani, tapi apa tadi? Nekat, alias cenderung mau bunuh diri. Berani itu tidak seperti itu. Ya. Lanjut. Cendikia. Cendikia. Kaya pengetahuan. Ini sosok-sosok yang mungkin nanti akan cepat meraih harapan diri. Dia suka berbagi ilmu, suka bahasa Inggris, suka bahasa Arab, bisa dua-duanya. Suka ilmu hadis, suka hafal Quran, hafal hadis, bisa dua-duanya. Ya. Ustadz Muflih mau kasih kalian motivasi. Ustadz Muflih waktu mondok, zaman dulu kan sistemnya cawu. Cawu itu catur bulan. Kalau zaman sekarang semester. Semester ya? Semester kan per 6 bulan. Kalau zaman dulu per 4 bulan. 3 tahun kali 3 cawu, 9 kali. Ustadz Muflih rankingnya yang ranking 2 cuman 1 kali. Sisanya semua ranking 1. Ustadz Muflih lulus dengan NEM tertinggi di kotanya Ustadz Muflih. Padahal anak pondok. Tanding lawan MTS luar. Ustadz Muflih di S1, IPK tertinggi, lulusan tercepat. S2-nya Ustadz Muflih di Saudi, IPK tertinggi, lulusan tercepat. Ustadz Muflih bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab. Karena dari kecil kita pengen tahu. Banyak Ustadz Muflih dulu buku kegemarannya Ustadz Muflih waktu SD namanya RPUL. Ada yang tahu? RPUL itu rangkuman pengetahuan umum lengkap. Bukunya tebal. Ustadz Muflih sering buka-buka bab-bab yang isinya itu prestasi. Penemu-penemu, kemudian juara-juara olimpiade, MTQ, juara macam-macam. Sehingga suka baca. Nah, tantangan di zaman sekarang, kadang-kadang kita kurang suka baca. Di perpus, di maktabah mungkin banyak kitab. Tapi kadang kita tidak suka baca. Lanjut. Ini nggak mesti ya. Ada positifnya tapi tidak mesti. Yaitu lucu. Ada sisi
humoris. Kalau nanti teman-teman jadi guru, teman-teman jadi ustadz, kalau ada sisi lucunya, tapi jangan lucu terus. Ya. Lucunya sedikit-sedikit saja, biasanya itu akan menghidupkan kelas. Coba dari tadi Ustadz Mufli tidak ada sedikit lucu, kalian tidak tertawa, mungkin kalian bosan. Nah, kalian butuh juga menggali, nanti kalau aku pengen kuliah S1, S2 di Madinah, aku harus temukan juga sisi humorisnya. Supaya kelasnya ada warna-warni. Maksudnya warna-warni ini bisa menghidupkan suasana belajar. Lanjut, penyayang. Misalnya temannya, kok hari-hari ini bajunya itu terus. Ya, akhirnya dia nanya gitu, Adam, maaf ya, boleh aku tanya? Boleh? Kenapa aku lihat 4 hari bajumu itu terus tidak pernah diganti? Terus dia bilang, sabunku habis. Sabun cuciku itu kemarin aku beli segini. Sudah hilang. Nggak ada uang. Terus dia bilang, ini aku punya sabun cuci. Ambil. Itu namanya penyayang sama teman. Lanjut. Teliti. Teliti itu berhati-hati melihat sesuatu supaya tidak salah. Itu namanya teliti. Waktu Ustadz Mufli ujian, bisa dibilang ujian semi nasional, namanya EPTA di masa dulu, di masa tahun dulu. Ustadz Mufli EPTA kalau tidak salah sekitar 100 soal bahasa Arab. Ustadz Mufli salahnya cuma 1. Di antara nilai EPTA tertingginya Ustadz Mufli adalah bahasa Arab, nahwu, sorof. Salahnya cuma 1. Nah, itu karena berusaha teliti. Lanjut. Mandiri. Nyuci sendiri, setrika sendiri. Kalau di sini ada laundry-nya enggak Ustaz? Laundry. Ada yang cucikan? Ada yang cucikan. Ya sudah. Kalau di masanya Ustaz Mufli dulu ya cuci sendiri. Kadang-kadang nyuci 10 baju. Waktu mau diambil jemurannya tinggal 9. Hilang mana nih 1? Ya. Lanjut. Tenang. Contohnya bila menghadapi masalah itu tidak gerasa gerusu. Teman-teman tahu gerasa gerusu? Gerasa gerusu itu tidak dipikir dulu, matang-matang langsung mau diselesaikan. Contoh, antum namanya siapa? Siapa? Tristan. Kistan. Maaf ya. Ngapor sama si Adam. Dam, masa tadi aku dicowel sama Hafiz? Begini. Sakit ya. Mana? Sih, kurang ajar. Ya. Itu gerasa gerusu. Padahal bisa jadi laporan orang itu belum tentu benar. Bisa jadi bukan seperti itu kondisinya. Si Adamnya nanya, tunggu dulu. Kamu kan sama Hafiz besaran kamu. Kok besaran kamu tapi ngadunya ke aku? Emang dia sebegitu menakutkannya? Ternyata cuma bercanda misalnya. Lanjut. Berdaya ingat tinggi. Maksudnya mudah menghafal. Daya ingat tinggi. Buat motivasi teman-teman, Ustadz Mufli dulu rata-rata di hampir semua pelajaran Ustadz Mufli yang biasanya
Ya kalau ranking 1 ya gitu ya. Jadi Ustadz Mufli di pelajaran Quran biasanya duluan. Kan biasanya kalau sudah selesai keluar duluan. Yang sudah selesai keluar, bisa istirahat. Rata-rata Ustadz Mufli yang selalu keluar duluan. Di pelajaran Quran, pelajaran hadis, pelajaran mutola'ah. Ada pelajaran namanya mahfuzat. Mahfuzat itu peribahasa. Ada pelajaran macam-macamnya. Rata-rata keluar duluan. Nah, lanjut. Matematis. Suka hitung-hitungan. Waduh, bukan saya nih. Qadarullah belum. Teman-teman mungkin ada yang bertanya, Ustadz apa pentingnya kita jadi Ustadz tapi belajar matematika? Jawabannya ada banyak ilmu agama yang hubungannya sama matematika. Teman-teman jangan benci matematika, karena matematika juga dibutuhkan di sebagian cabang ilmu agama, seperti ilmu waris. Ilmu waris kan harus tahu tuh pecahan. Teman-teman sudah belajar KPK belum? Apa itu? KPK, kelipatan persatuan terkecil. Itu kan dibutuhkan nanti buat ilmu waris. Teman-teman juga butuh belajar prosentase, karena nanti dibutuhkan saat pembagian atau perhitungan zakat. Jadi usahakan jangan benci matematika. Kalian juga harus senang sama matematika. Lanjut. Sabar. Lanjut. Sedikit lagi ya. On time. On time itu tepat waktu. Kalau janjian jam 7, jam 7. Kalau janjian jam 8, jam 8 sudah datang. Tipe-tipe orang kurang sukses itu yang janjian jam 7 baru mandi. Kalau ditelepon, mana? Iya, tunggu dulu, sabar dulu. Padahal baru bangun. Ustadz Mufli punya istri. Istrinya Ustadz punya sekolah TK. TK-nya kami jam 1 sudah pulang. Pernah ada gurunya Ustadz, maksudnya guru di sekolah, dia bicara kepada satu murid. Siapa namanya nih? Hafiz juga. Hafiz 1, Hafiz 2. Ya. Dia ngomong, Hafiz, tadi Abi sudah telepon, Abi sudah di jalan. Oke, silakan kumpulkan permainan dan bukunya. Gurunya pergi, ngatur yang lain. Anak-anak, pas balik ke sini, loh Hafiz kok belum disusun mainan sama bukunya? Sebentar lagi Abi sudah nyampe, ini Abi sudah di jalan. Ayo disiapkan. Pergi lagi gurunya. Waktu balik, loh kok belum siap? Gurunya bilang, Hafiz, Abinya sudah di jalan, sebentar lagi sampai. Kok belum mualimah sudah arahkan 3 kali, kok Hafiz belum belum disusun mainannya? Kok belum diberesin bukunya? Hafiznya bilang, aku tahu kalau abiku bilang dia sudah di jalan, dia pasti masih di rumah. Mungkin dia pernah lihat abinya nelpon. Oh iya, tunggu, saya sudah di jalan. Hafiznya bilang, di jalan, orang masih di rumah. Lanjut. Setia. Ada kalau di pertemanan kalian, teman yang setia itu ya susah, senang sama-sama. Ada yang kalau pas lagi senang berteman, begitu temannya nggak ada minyak, pindah dia cari yang lain. Ya. Nggak setia sama teman. Lanjut. Berjiwa pemimpin. Berjiwa pemimpin. Teman-teman nanti jadi guru, jadi mudir, jadi imam, itu semua jiwanya kepemimpinan. Harus dipupuk dari muda, jiwa pemimpin. Lanjut, dermawan.
dermawan. Lanjut. Sopan. Sopan. Selanjutnya, jujur. Dan jujur ini harga diri salah satu yang paling tinggi. Karakter positif salah satu yang paling tinggi. Ada orang mengatakan kejujuran itu mata uang berlaku di mana-mana. Sekalipun kamu tidak punya ilmu apa-apa. Kalaupun nanti di masa kalian dewasa kalian tidak punya skill macam-macam. Kalian cuma punya kejujuran. Kalian akan mudah dapat pekerjaan. Sekalipun kalian tidak bisa bahasa Inggris. Tapi jangan juga aku jujur aja lah. Sampai besar nanti aku jujur aja. Jangan. Jujur itu salah satu yang modal tinggi. Tapi seandainya ada orang di masa tuanya. Usia 20, 25, 30. Dia tidak bisa bahasa Inggris. Dia tidak ngerti laptop. Dia tidak ngerti IT. Dia tidak ngerti cakap-cakap macam-macam. Tapi dia cuma punya kejujuran. Dia pasti tetap dapat pekerjaan. Pasti tetap dapat istri. Karena jujur itu mata uang berlaku di mana-mana. Sudah selesai? Sekarang hitung yang qadarullah belum ada berapa? Yang qadarullah belum ada berapa? Yang qadarullah belumnya ada 30, angkat tangan. 25, 20. Masya Allah. Ustadz Mufli pernah bawakan ini dulu di beberapa bulan lalu di Boyolali. Ada yang 37. Tapi tidak apa-apa. Semoga dia nanti mengikuti arahan Ustadz. 25, 20, maju. 16 ke atas. Yang lebih dari 16, maju kemari. Tidak dihukum ya. Kayak apa ini? Baris ke belakang. Siapa ini? Kasih keras. Sudah set. Baris. Belajar rapi. Tertib. Belajar toleran. Lagi ke belakang. Tampil, tampil. Kurang. Afwan. 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 Banyak? Ini berapa? 16 ke atas. Afwan.
Afwan. Ya jatuh. Banyak ya? Afwan. 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 Jazakallahu khairan. Afwan. 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 Tinggal sedikit ya. Teman-teman, ini Ustadz sudah menutup kajian kita. Kalau banyak qadarullah belum, berarti PR kalian juga banyak. Karena itu karakter positif yang sangat bermanfaat. Kalau teman-teman berusaha untuk meningkatkan diri, seharusnya karakter positif itu dari waktu ke waktu nanti harusnya berpindah ke alhamdulillah sudah. Nanti Ustadz Muflih mau sarankan teman-teman. Teman-teman perhatikan ya. Teman-teman itu kalau seandainya bisa disobek kertasnya. Kalau pakai binder berarti tinggal dicabut. Taruh di dalam pintu lemari. Kan kalian punya pintu lemari tuh. Buka. Tuh tempel di situ. Targetkan setiap minggu, setiap bulan harus ada karakter yang qadarullah belum yang kalian coret. Kalau kalian coret berarti PR kalian semakin sedikit. Semakin habis qadarullah belum, maka karakter positif ini akan semakin terpupuk dan menjadi bantuan untuk kalian ibadah yang baik, konsisten, akidah yang lurus supaya nanti kalian bisa mencapai harapan diri yang tadi kalian tulis di bagian 2. Bisa dipahami teman-teman? Sekarang Ustadz mau tahu yang qadarullah belumnya hanya 1. Ada? 2. Hanya 3. Hanya 4. Hanya 4. Maju. 4. Masya Allah, coba maju. Maju. Siapa nama antum? Angga. Kelas berapa Angga? Kelas 9. Siapa temannya Angga di kelas? Angkat tangan. Menurut teman-teman, Angga ini orangnya baik. Betul? Baik. Masya Allah. Coba Ustaz mau lihat yang belum itu apa? Apakah Angga ini ramah? Ramah. Apakah dia rendah hati? Menurut teman-temannya, iya. Masya Allah ya. Yang belum cuma rajin, cendekia, matematis, sama jujur. Berarti Angga suka pembohong? Tapi Ustadz sangat senang kalau ada yang seperti ini. Semoga Angga sebulan aja ini hilangkan ya. Harus banyak-banyak baca. Harus suka matematika. Coba ya. Bukti bahwa Angga ini baik hati, Ustadz kasih semua. Nanti kita lihat apakah dia makan semua sendiri, apakah dia bagi-bagi. Ya. Afwan, nama antum siapa? Raihan kelas berapa? Raihan kelas berapa? Kelas 11. Siapa temannya Raihan? Oh. Menurut teman Raihan ini baik hati? Anda katanya. Raihan qadarullah belum kreatif, antusias, matematis, dan on time. Oh ini kalau berjanji suka ngaret ya? Iya. Diperbaiki Raihan ya. Tapi teman-teman kalian itu sana bilang kamu baik hati. Buktikan baik hatimu. Afwan. Terakhir, siapa yang rumahnya paling jauh dari sini? Mana? Mana?
Dari mana? Apa? Mohon apa? Muara Duo. Ada yang lebih jauh? Lampung. Ada yang lebih jauh dari Lampung? Palawan. 4 Lawang. Mana itu? Lebih jauh dari 4 Lawang? Bangka. Bangka Belitung. Ada yang lebih jauh? Pagar Alam. Yang mana yang lebih? Belitung. Riau. Habis. Yang mana yang paling jauh, Ustaz? Riau. Tafadhol Riau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz Mufli, mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga itu bermanfaat buat masa depan kalian. Semoga Allah mudahkan teman-teman semua dalam belajar dan menggapai masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.